Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada, dalam episode terbaru studi harian kita dalam acara Semua Kitab Suci. Dalam acara ini, kita akan mengupas seluruh isi kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kita sudah mengupas kitab pertama dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian, sampai pasal ketiga. Jika Tuhan izinkan di episode ini, kita akan mulai dari ayat yang ke-8 sampai akhir pasal 3. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan saya di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Ini sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Saudara Yosef, tolong beritahu judul sebelumnya dari ayat 1 sampai yang ke-7. Kejatuhan besar, kejatuhan Adam dan Hawa, pekerjaan agung yang telah dikerjakan Allah. Lalu datanglah iblis, tapi Allah harus menyiapkan solusi untuk ini. Jadi beri kami judul untuk bagian terbaru ini yang akan kita baca dari ayat 8. Judul terbaik untuk bagian ini adalah teka-teki Simson dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Allah telah menang di tempat terjadinya kejahatan manusia. Kegagalan dan kekecewaannya telah membawa berkat yang besar seperti yang akan kita lihat di sepanjang sisa kitab, sisa dari pasal ini juga. Mungkin menjawab pertanyaan filosofis yang sering muncul, mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Benar. Manusia diuji, padahal Tuhan sudah tahu bahwa dia akan jatuh. Tepat. Allah membiarkan iblis mengacau sesuka hati, tapi Allah membuat kebaikan lahir dari kekacauan ini, kebaikan yang tak terbayangkan. Santo Agustinus pernah berkata, Allah sama sekali tidak akan mengizinkan kejahatan dalam pekerjaannya jika ia tidak maha kuasa dari kejahatan sekalipun ia dapat hasilkan kebaikan. Ya, izinkan saya membaca beberapa ayat, Silakan. mulai dari ayat 8 di pasal 3. Tentang Adam dan Hawa setelah kejatuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman, aku jadi takut, karena aku telanjang." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku yang memberi buah pohon itu padaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saya akan berhenti di bagian ini, kita akan lanjutkan setelah mengupas bagian ini. Ya. Mereka mendengar suara Tuhan berjalan-jalan di dalam taman setelah jatuh dalam dosa. Mereka mencoba menutupi dirinya dengan daun ara. Mereka dengar suara Tuhan, mereka merasa telanjang dan merasa malu, lalu bersembunyi di balik pepohonan. Saudara Yosef, tolong ceritakan lebih banyak tentang momen ini. Momen ketelanjangan, rasa malu, dan ketakutan akan hadirnya Tuhan. Adegan ini kembali terulang dalam Injil Yohanes. Misalnya, dalam Injil Yohanes pasal 3, pria yang penakut. Dalam Injil Yohanes 4, seorang perempuan pemalu. Siapa yang ditakuti? Nikodemus. Takut pada orang-orang. Dia takut pada orang Yahudi, padahal dia pemimpin agama Yahudi. Semua orang punya ketakutan terhadap orang lain. Dia mendatangi Yesus pada malam hari karena takut pada orang Yahudi. Ada perempuan pemalu. Mengapa dia malu? Dia malu karena perbuatannya. Mengapa Anda melakukannya? Sebuah pertanyaan tanpa jawaban.
Ini adalah si perempuan Samaria. Tapi Tuhan menyembuhkan Nikodemus dan mengubahnya dari seorang pengecut yang takut pada orang Yahudi menjadi orang yang berani dan pergi menghadap Pilatus untuk meminta mayat Kristus. Dia secara terbuka menyatakan kalau ia milik Kristus. Benar. Perempuan yang merasa malu itu pergi memberitahu seluruh kota itu bahwa ada orang yang mengatakan sesuatu, apa yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi di sini kita melihat dua akibat pertama dari dosa. Pertama, seorang menjadi takut. Aku dengar kau ada dan aku jadi takut. Dan malu karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Allah telah berikan solusi bagi dua akibat ini. Dia telah memberikannya dalam Injil Yohanes ketika firman itu menjadi firman dan diam di antara kita. Ia mengubah ketakutannya Nikodemus menjadi keberanian. Dan rasa malunya perempuan Samaria menjadi keputusan untuk mengikut Kristus. Sebelum kembali membahas mengenai keadaan takut, panik, dan malu akan kehadiran Tuhan ini, saya ingin berkomentar tentang momen di mana Allah yang sendiri datang. Dikatakan ia sedang berjalan. Apa maksud bahwa ia sedang berjalan, lalu bertanya di manakah engkau? Ya, ini tidak sama dengan tentara yang sedang memburu atau polisi yang sedang mengejar penjahat. Tapi ini seperti seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Ya, Kita akan menemui gambaran ini berkali-kali. Kita akan melihat Allah mencari-cari. Inilah potret pertama dari seorang gembala yang mencari domba yang hilang ini. Saya tak bisa sembunyikan bahwa saya menyesal mengenai hal pertama yang disampaikan manusia itu secara langsung pada Allah adalah ungkapan ini. Ketika aku dengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku takut. Sungguh disayangkan bahwa ini yang pertama kali diungkapkan manusia saat berbicara kepada Allah. Saya mendengar suaramu dan saya panik. Suara membuatku takut. Kitab Kidung Agung 2 ayat yang ke-8. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Terjadi perubahan. Juga dinyatakan, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Saat Anda baca di Kitab Wahyu 22, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Yang saya mau katakan adalah kekacauan yang terjadi pada bagian ini dipulihkan melalui Kristus. Kita temukan ini di Kidung Agung. Juga ada di dalam Kitab Wahyu. Kita melihat peristiwa dua bersaudara yang satu mencari yang lainnya, kemudian memberitahu bahwa mereka telah menemukan Mesias. Penyembuhan, bukankah begitu? ya. Betapa agungnya Yesus. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pertanyaan pertama yang disebut adalah, di manakah engkau? Benar. Lalu pertanyaan lain muncul, di manakah Habel adikmu? Ya. Pertanyaan lain lagi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Itulah berbagai Benar. pertanyaan tentang di manakah. Apakah Allah benar-benar tidak tahu? Atau Allah hanya ingin mendorong Adam untuk mengakui keadaannya? Tolong jelaskan hal ini. Maksud saya seperti Marunda katakan, Tuhan pasti tahu di mana Adam berada. Tapi saya ingin bilang, Anda bisa menanyakan ini kepada seluruh isi dari Perjanjian Lama. Semuanya mengerucut pada pertanyaan, di manakah engkau? Seolah-olah ketika 39 kitab Perjanjian Lama ditujukan untuk memberitahu di mana manusia berada. Pertanyaan pertama dalam Perjanjian Baru adalah, di manakah dia? Benar. Kita sudah tahu di mana engkau berada, tenggelam dalam dosa. Di manakah dia, raja orang Yahudi? Jadi obatnya telah datang. Di manakah dia? Bukan lagi di mana engkau. Pertanyaan di mana engkau merujuk pada penyakitnya. Pertanyaan di mana dia merujuk pada obatnya. Jika dia ditanya di manakah engkau, di mana Habel adikmu, obatnya didapatkan dari anak domba. Benar. Di mana anak domba itu? Benar. Untuk korban. Benar. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jelas melalui peristiwa dalam ayat-ayat ini akan ada pengadilan dan terdakwa. Jadi bisa tolong jelaskan apa yang bisa dicapai lewat pengadilan ini? Ya, ada pengadilan dan interogasi terhadap para terdakwa. Kemudian, masing-masing akan mulai membela dirinya atau mengakui kesalahannya. Bagaimana gambaran umum tentang persidangan ini? Pertama kita amati urutannya. Maksud saya itu menarik. Adam bertanya, kenapa? Apa karena Adam tidak tahu bahwa perempuan itulah yang melakukannya? Tidak, kita sudah bilang tidak ada yang namanya tidak tahu. Tapi karena Adamlah yang bertanggung jawab, sebab berita itu diberikan kepada Adam. Adam, di manakah engkau?
Ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi. Apa yang telah kau perbuat ini? Allah bertanya pada perempuan. Ia menyalahkan ular. Allah tidak bertanya pada ular. Apa yang telah kau buat? Tuhan bertanya pada Adam dan kepada perempuan itu, tapi tidak bertanya pada ular. Kenapa? Malah langsung menjatuhkan hukuman. Tuhan jatuhkan hukuman karena tidak ada obat untuk si ular itu. Tidak ada keselamatan bagi ular itu. Keselamatan hanya diberikan kepada umat manusia, tentu surat Ibrani 2 ayat 16. Bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Ibrahim. Iblis tidak ditawari keselamatan, itulah sebabnya kenapa? Sejak awal Tuhan tidak bertanya pada iblis, tapi langsung menjatuhkan keputusan hukuman terhadapnya. Tuhan membedakan anak-anak, maksud saya ketika ia berbicara dengan ular dan ketika ia berbicara dengan Adam dan Hawa, itu semua berurutan sesuai peran dalam timbulnya masalah. Pertama, ular itu yang berbicara dengan perempuan menyebabkan kejatuhan manusia. Itulah mengapa hukuman diberikan dengan urutan yang sama. Tetapi perhatikan, Tuhan mengutuk si ular, bukannya Hawa. Iya, Allah mengutuk tanah, bukannya Adam. Terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ia tidak mengutuk Hawa. Tak dilakukannya karena Allah telah memberkati mereka. benar. Adam dan Hawa. Allah tak menghilangkan Ia berkatnya. tak pernah menarik berkatnya. Mengenai Adam, ia tak mengatakan terkutuklah engkau. Allah berkata terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanah juga dikutuk, ular juga dikutuk. Tapi Adam maupun Hawa tidak ada yang dikutuk. Saya melihat kasih karunia muncul dalam momen yang gelap dan menyedihkan. Ini ada anugerah. Jawabannya adalah iya. Ada anugerah dalam pasal ini. Hukuman dijatuhkan terlebih dahulu yaitu kepada ular. Yang Ya. Allah katakan di ayat 14, berfirmanlah Allah pada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kita berhenti di ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Untuk ayat ini saja, butuh banyak episode untuk mengupasnya. Anda lihat nubuatan ini dianggap sebagai tanda pertama bagi kelahiran dari seorang Mesias. Izinkan saya menyatakan kalau iblis sebetulnya sedang menghina Hawa dengan menjadikannya sarana untuk menaburkan dosa. Namun Tuhan Allah menghormati perempuan itu, menjadikannya sarana untuk kelahiran juru selamat. Benar. Tapi Tuhan tidak menyatakan hal ini kepada Hawa. Tidak. Dinyatakan ketika berbicara dengan ular. Ya, Seolah ia mengingatkan kita tentang apa yang telah dikatakannya dalam kitab Yeskiel 36. Dalam Yeskiel pasal 36, dikatakan bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah itu. Di sini, Allah bicara dengan bahasa Israel melalui Nabi Yeskiel. Maksud Allah adalah aku tidak melakukan hal itu. Karena kamu pantas, tapi kamu tak pantas mendapatkan apapun. Seolah Tuhan sedang berkata pada Adam dan Hawa, kamu tidak pantas menerimanya, tapi aku melakukannya demi kemuliaanku. ya. Demi namaku. Itulah mengapa aku akan mengutus juru selamat. Ia akan lahir dari perempuan itu untuk meremukkan kepala ular itu. Betapa agungnya pernyataan ini. Lalu kemudian itu menjadi semboyan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ini adalah potret nubuatan pertama dalam seluruh isi Alkitab yang dipenuhi dengan banyak nubuatan tentang Kristus. Di sini disebut nubuatan pertama tentang Kristus karena Yesus adalah keturunan perempuan itu. Ia lahir benar-benar tanpa campur tangan dari manusia. Kristus keturunannya. Ya. Saya ingin bilang, banyak usaha nekat yang mencoba untuk memutus jalan bagi datangnya keturunan perempuan itu. Benar. Tolong beri beberapa contoh tentang apa yang iblis gunakan untuk menghalangi kedatangan Yesus keturunan perempuan itu. Ada banyak sekali contohnya. Saya akan mulai dengan kitab Keluaran 2, pasal 1-2. Ketika seorang anak laki lahir, ia harus dibunuh. Firaun berbicara dengan para bidan Ibrani. Firaun saat memerintahkan para bidan. Dia memberitakan itu, setiap kamu menemukan anak laki-laki, kamu harus mencekiknya. Bahkan saat masih di rahim ibunya. Anak-anak Yahudi di Mesir. Tepat. Ya. Jadi ini percobaan pertama. Yang pada dasarnya untuk memutus keturunan perempuan itu saat tahu juru selamat akan lahir dari Keturunan ini. bangsa ini. Ya. Upaya kedua sebagai contoh lewat Atalia. Saat Alkitab beritahu kita bahwa Atalia adalah ratu yang jahat, yang membunuh semua keluarga kerajaan, saya terkejut. Kuasa Allah sangat nyata di sini. Mengapa dia sampai lupa pada salah satu anak laki-laki? Ada berapa waktu itu? Bahkan jika ada 100,
Mengapa dia bisa melupakan Yoas? Pasti dia membuat daftar target, Siapa yang tahu? tapi Allah membuatnya lupa. Ya, Yoas dibesarkan di rumah Yoyada, seorang imam orang Yahudi, orang percaya. Upaya ketiga, kita ambil contoh dalam kitab Ester. Pemusnahan bangsa Yahudi di seluruh dunia. ya, Siapa yang memberikan perintah untuk melakukan pembantaian massal? Haman. iya. Tapi dia yang mati. Tak peduli berapa banyak usaha iblis, dia tidak bisa menghancurkan keturunan perempuan itu, orang yang bisa meremukkan kepala dari ular. Bahkan setelah Kristus datang, iblis tetap Bahkan setelah bertekad itu, lewat Herodes yang Ya. melakukan pembantaian massal terhadap semua anak semua di anak di Bethlehem. Bethlehem. Ya, Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Apa maksud meremukkan tumitnya? Tumit. Kita bisa lihat ini dalam kemanusiaan Kristus. Karena Kristus kombinasi kemanusiaan dan keilahian. Keilahian adalah bagian tak terpisahkan. Tentu saja tidak mungkin bagi siapapun, bahkan bagi iblis. Tapi Kristus dapat remuk. Tumit keturunan perempuan itu merujuk pada kemanusiaannya. Ya, iblis mampu mengalahkan kemanusiaannya. Ini adalah sarana untuk meremukkan dan juga menghancurkan kepala ular. Yang dimaksud di sini peristiwa penyaliban. Ya, tentu Kematian saja. Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib. Ya, Iblis mengalahkan kemanusiaan, Yesus jadi Kristus mati. ya. Tapi ini merupakan paku terakhir bagi peti matinya iblis. Benar. Kami memperjelas itu bagi para pemirsa bahwa sebenarnya iblis tidak mengalahkan Kristus. Ya. Kemanusiaannya Kristus. Tidak. Dengan cara apapun iblis tidak bisa menyelipkan racunnya ke dalam kemanusiaannya Benar. seperti kepada manusia lain di dunia. Tapi melalui salib iblis membangkitkan musuh untuk melawan Kristus seolah-olah dia yang mengalahkannya. Benar. Seolah mengalahkan Kristus dengan kematian Kristus di salib. Inilah yang dimaksud Meremukkan. tumitnya. Ya. Tumitnya. Tetapi Kristus meremukkan kepala ular. Benar. Iya. Ada sebuah analogi. Ini juga penting buat kita. Iya. Apa yang bisa Musa lakukan dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular tersebut? Dan apa yang Kristus lakukan pada ular? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk pegang? Tapi apa yang Kristus lakukan dengan ular ini? Adapun Musa, tetapi firman Tuhan pada Musa, peganglah ekornya. Saya percaya bahwa inilah yang namanya iman. Siapapun yang memegang ular tidak mungkin akan pegang ekornya. Kalau Anda pegang ekornya, ular akan balik menggigit Anda. Tapi ini iman karena Musa melakukan perintah dari Tuhan. Musa menangkap ekornya dan berubah jadi tongkat. Tapi Kristus tidak menangkapnya. Ia meremukkan kepala ular itu. Inilah Kristus yang berbeda sama sekali dengan Musa. Musa artinya tarik keluar. Maksud saya, jika Musa tidak diselamatkan seorang karena dia akan tenggelam. Sedangkan Kristus dipanggil Yesus karena ia yang menyelamatkan umatnya, menyelamatkan dosa mereka. Sepertinya Musa adalah orang yang terbesar bagi orang Yahudi. Ya. Tapi hal terbesar yang dilakukan adalah menangkap ekor ular. Benar, Tapi kepala si ular tua itu hanya orang yang sanggup menghadapinya. benar, Yang datang untuk meremukannya. benar. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Karena manusia terjatuh dalam dosa, maka ada hukuman. Bagi Adam dan perempuan itu, hukuman seperti apa ini? Tolong jelaskan hukuman yang diberikan pada Adam dan Hawa. Seperti yang kita tahu, Tuhan tidak mengutuk Adam maupun Hawa, tapi ia mengutuk ular dan tanah. Tentang hukuman, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita telah bedakan hukuman terhadap anak sendiri. Anak-anak kandung menerima disiplin, mereka menerima hukuman. Firman-Nya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Misi wanita paling sakral yaitu melahirkan. Itu membawa banyak rasa sakit. Itulah mengapa Allah seolah berkata, akan kubuat sangat banyak. Susah payahmu waktu mengandung kubuat sangat banyak. Ketika tiba saatnya melahirkan, kamu akan melahirkan dalam kesakitan. Sepanjang sejarah ada banyak wanita yang meninggal saat melahirkan. Bahkan terkait hubungan kudus atau sakral. Sebagai seorang istri, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Istri ingin memimpin, istri malah memimpinnya terjatuh dalam dosa. Karena itu, saya ulangi dan pastikan kalau kepemimpinan dirancang bagi pria bukan wanita. Itulah hukuman bagi wanita. Karena kejatuhan manusia dan dosa.
Bagaimana dengan Adam? Pria akan bekerja di ladang. Dia akan kelelahan, dia akan berpeluh. Tanah akan hasilkan semak duri dan rumput. Duri baginya setelah kelelahan dan berpeluh untuk semak dan rumput duri. Engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Inilah kematian Ya, jasmani. kematian fisik. Ini adalah hukuman dijatuhkan atas Adam. Tentu saja saat kita mencapai Adam yang terakhir, kita membaca kalau Alkitab menyatakan tentang kelelahan Kristus, peluhnya, mahkota duri diletakkan di atas kepalanya. Akhirnya, dalam debu mau kau letakkan aku. Kristus juga mengalaminya. Segala kemuliaan diberikan padanya, ia tidak kenal dosa, ia tidak pernah mengenal dosa. Tapi karena apa yang telah diperbuat Adam, Kristus datang untuk membebaskan dan melindunginya. Ya, di bagian ini setelah pernyataan ini, dan terutama dari Kejadian 3 ayat 15. Dalam ayat 20, Allah berkata, manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya. Sebab dia, ibu, semua yang hidup. Apa yang Anda lihat dalam ucapan yang singkat ini? Bagaimana Adam bisa melihat Hawa sebagai ibu, semua yang hidup di adegan kematian? Saya melihat ada dua hal yang terjadi secara bersamaan, yaitu anugerah dan iman. Anugerah Tuhan. Maksud saya Allah telah memutuskan bahwa perempuan ini akan melahirkan juru selamat. Kok bisa? Ini adalah anugerah. Saya melihat bahwa Adam menerima janji ini oleh anugerah, ia menerimanya karena iman. Secara langsung Adam menggunakan haknya lagi karena ia dengarkan Tuhan. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kami tidak mempertanyakan yang Tuhan katakan. Kami tidak menegosiasikannya. Kami akan menggunakan kuasanya. Seperti halnya saat Adam memanggil. Dia memanggil istrinya sebab ia diambil dari lelaki. Seperti yang dilakukan Adam pada setiap makhluk lain karena dia memiliki kuasa. Di sini dia memberi sebuah nama baru. Dia tak anggap sebagai ibu bagi setiap orang mati. Padahal Hawa makan buah itu dan pantas mati. Tapi dengan iman Adam melihatnya sebagai ibu semua yang hidup. Inilah yang dapat kita temukan dalam iman Abraham yang percaya pada anugerah Tuhan. Ya, ini adalah pekerjaan iman. Ya. Karena Adam menerima janji berdasar anugerah dan melalui iman dia bisa melihat Hawa sebagai ibu Semua yang hidup. semua yang hidup. Kita menuju ke ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat ke-21. Kegagalan mereka sebelumnya yang menyebabkan mereka menutup diri dengan daun ara. Dan Tuhan mulai melakukan mujizat. Dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Apa yang Anda lihat dari sini? Saya melihat di pasal ini dan juga di pasal sebelumnya, ada 3 jenis pakaian. Pakaian yang hilang dan tidak pernah pulih, pakaian tidak bersalah. Telanjang tanpa rasa malu, tidak, lupakan tentang yang ini, karena tidak ada kepolosan lagi. Manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Ada 2 jenis lainnya yang kita bahas hari ini. Salah satunya pakaian yang saya coba buat sendiri. Kebenaran diri. Keberanian dari ini adalah daun ara yang tidak berguna. Jenis lainnya adalah yang dibuat Tuhan. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan bentuk istrinya itu. Inilah salah satunya pakaian yang berguna, yaitu Kebenarannya Allah. kebenaran Allah. Masing-masing pemirsa bisa memilih. Apakah Anda mau membuat pakaian sendiri dan menutup dirimu dengan daun ara, sehingga di depan Tuhan Anda akan berkata, saya telanjang. Jika Anda ingin mengambil hadiah besar yang Tuhan telah buat, dibuat untuk Adam dan istrinya. Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 21 adalah Tuhan yang sama dalam surat Ibrani 1. Ia sendiri yang akan mengadakan penyucian dosa. Saat Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakan pada mereka, inilah referensi pertama mengenai pengorbanan. Yang pertama untuk pengorbanan. Benar. Pengorbanan di seluruh kitab suci, sebab Alkitab adalah pasal pengorbanan Benar. atau kitab pengorbanan. Benar. Tuhan menutupi mereka dengan kulit. Ya. Tapi mereka tak bisa tinggal lagi di Taman Eden. Tidak. Mereka harus keluar. Inilah hukumannya. Setelah keluar dari taman, di ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, dan memakannya sehingga hidup selamanya. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah, dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Dan di timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub, dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ia menghalau mereka. Jalan menuju pohon kehidupan telah terputus, dan ada pedang yang menyala-nyala. Apa yang Anda lihat di sini? Saya melihat 3 hal. Yang pertama, Tuhan mencegah dia makan dari pohon kehidupan. Jika Adam pernah hidup pada kondisi ini, ketelanjangan dan rasa malu akan jadi bencana. Maksud saya, bayangkan kalau Adam belum mati sampai hari ini. Kematian sudah menyelimuti dirinya.
Tapi ia tidak mati. Itulah bencana. Itulah mengapa Allah mencegahnya makan dari pohon kehidupan. Karena Allah punya rencana yang lebih besar. Hal yang kedua, pedang itu tidak bangun, tetap tertidur. Kita tidak pernah menemukan pedang itu. Maksud saya, Adam, Hawa, atau Kain tidak pernah mencoba atau siapapun mendekat untuk makan. Jadi, pedang ini tidak pernah digunakan sama sekali. Sampai kita tiba di Kitab Sakarya 13 ayat Hai 7. pedang bangkitlah. Hai pedang bangkitlah. Sudah 4.000 tahun pedang itu tertidur, sekarang teracung. Melawan Adam, tidak. Masih tertidur melawan Hawa. Bukankah dia pantas menerimanya juga? Tidak. Lalu untuk melawan siapa? Melawan gembala. Melawan gembala, siapa gembala ini? Kekasih kita yang mati bagi kita, yang menerima pedang ini. Di sini kita lihat pakaian dari kulit binatang. Kita lihat pedang yang bangkit untuk melawan gembala. Iya, Betapa menakjubkannya juru selamat. Luar Benar. biasa. Ia tidak mengakhiri pasal yang menyedihkan dan tragis ini dengan apapun, kecuali membicarakan Tuhan Yesus Kristus. saya sungguh terkesan dengan pengilhaman verbal ini. Iya, Setiap kata memiliki arti. Iya. Tuhan tidak bilang ia menempatkan pedang yang menyambar-nyambar dulu, tapi menyala-nyala. Maksud saya ada api dulu sebelum ada pedang. Iya. Pedang menyala-nyala bukan pedang api. Karena dalam mempersembahkan kurban, kurban disembelih dengan pedang terlebih dahulu, Kemudian baru dibakar. kemudian dibakar. Tetapi api datang menimpa Kristus. Yaitu Di tahta. sana, di atas kayu salib hidup, Benar, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. tentu. Kita dapat melihat jejaknya dalam pertanyaan Ishak. Dalam Kejadian 22, di sini sudah ada api. Jadi apinya dulu, baru pisaunya. Api Benar. terlebih dahulu, baru pedang. Hanya korban Kristus saja. Benar. Pedang ini hanya menimpa Kristus karena Yesuslah gembala. Di kayu salib membuka pintu menuju Semua pohon kemuliaan hanya kehidupan. baginya. Tuhan memberkati Anda, Saudara Tuhan Yosef. berkati. Kami menikmati studi ini bersama Anda. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Mari kita rangkum bersama hadirin. Amin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Faktanya kita telah lihat betapa agungnya Allah ketika memperbaiki momen dari kejatuhan. Seolah-olah ia menggenapi yang tertulis di Hakim-Hakim 14. Dia Tuhan yang mencari manusia saat kita terjatuh dan gagal. Tuhan tidak mengejar seperti polisi yang mengejar tersangka, tapi ia mencarinya sebagai seorang gembala. Seperti yang membuat pakaian kulit bagi Adam dan Hawa, ia juga memurnikan dosa kita. Baik. Sekali Tuhan memberkati, ia tidak pernah menarik kembali berkat-Nya. Kita telah melihat kutukan ditimpakan pada ular dan tanah. Di atas kayu salib ia telah mengangkat kutukan kita. Kita diberkati dengan setiap berkat rohani dari surga. Oke. Kita lihat pertemuan yang dikisahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Momen ketakutan, momen memalukan, ketakutan. Nikodemus merasa takut, tapi Allah mendorongnya sampai pada tingkat di mana dia setelah penyalipan justru menjadi cukup berani dan mengambil mayat Yesus. Dalam momen yang memalukan, pada kisah perempuan Samaria, dia merasa malu, tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia pergi dan memberitahu seisi kota tentang apa yang Yesus lakukan kepadanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda, Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, saat manusia terjatuh, Allah tidak pernah berdiam diri saja. Dia tidak pernah gagal. Dia bisa mengeluarkan makanan dari yang makan dan manisan dari yang kuat. Dia mampu memberikan gambaran yang lebih besar tentang karya-karyanya. Karya keselamatan dan kematian Kristus di kayu salib. Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Kita benar-benar harus menolak daun ara dan menerima kebenaran yang Allah nyatakan kepada kita dari pengorbanan Kristus. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.